Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Samsiati, calon guru penggerak Angkatan 6 dari TK Pantisiwi Utami PGRI Klegenrejo, Kabupaten Kebumen. Berikut adalah Ibu Sri Dewi Mulyaningati selaku fasilitator dan Ibu Fresti Sunandari selaku pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pantisiwi Utami PGRI, yang kami hormati semua kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan guru penggerak dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua, sholat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, rangkaian acara yang akan kita lalui hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan terakhir penutup. Memulai acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan akan diisi oleh Ibu Kepala TK Pantisiwi Utami PGRI. Kepada Ibu Sarinah SPD Aun, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu-ibu Kepala TK dan guru dalam lingkungan IMPASI. Yang kami hormati Ibu Samsiati sebagai pelaksana guru penggerak dan Ibu Guru TK Pantisiwi Utami yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di TK Pantisiwi Utami tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kami sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya baik di dunia, berkah di dunia, dan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, kami atas nama TK Pantisiwi Utami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri rekan kami Bu Samsiati yang menyampaikan nanti tugas sebagai salah satu dari kegiatan sekolah penggerak akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyatanya. Harapan kami dalam pelaksanaan ini nantinya akan menambahkan nilai positif dalam kegiatan guru penggerak.
di mana Bu Samsiati luar biasa dapat mengikuti sekolah penggerak dan nantinya akan diaplikasikan ke sekolah kami. Dan alhamdulillah pada awal beliau mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Dulu kita memang masih belajar sesuai dengan kurikulum 2013. Dengan adanya kami mengikuti sekolah penggerak, kemudian rekan kami bisa masuk di guru penggerak, nantinya akan seimbang berjalan bersama untuk menuju perubahan yang baik. Nah, nanti silahkan panjenengan mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh beliau Bu Samsiati. Berharap panjenengan semua bisa memahami dan juga nanti panjenengan bisa memberikan nilai plus kepada beliau Bu Samsiati. Untuk kegiatannya nanti kami serahkan kepada Bu Samsiati dan kami tidak akan membahas terkait dengan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Samsiati. Ketika nanti kami menyampaikan, nanti tidak surprise. Kiranya itu saja, kami hanya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila kami dalam menjemput panjenengan, kedatangannya, mempersiapkan tempat dan semua ubur rambenya masih kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang kami hormati. Acara yang ketiga adalah inti. Acara inti akan diisi oleh Ibu Samsiati. Kepada Ibu Samsiati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Panti Sri Utami PGRI Beliau Ibu Sarina, yang saya hormati Kepala TK, Ibu-ibu Kepala TK dan seluruh ibu-ibu guru yang saat ini hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruang bermain TK Panti Sri Utami dengan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semua atas paruhnya memenuhi undangan kami, di mana pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membagikan pengalaman terkait dengan penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan di lingkungan sekolah saya maupun di kelas saya. Langsung saja dulu. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang saya di sini akan membagikan pemahaman modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sebagai tugas calon guru penggerak untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4. Yang kedua yaitu di sini saya akan membagikan pengalaman dan pembelajaran yang telah saya laksanakan setelah menumbuhkan budaya ibadah sholat duha setelah akhir pembelajaran di kelas kami. Yang karena masih banyaknya anak yang belum mengenal ibadah sholat sunat duha, sehingga harus ditanamkan sejak usia dini. Ibu-ibu, untuk kegiatan sholat memang kita harus menerapkan sejak dini kepada anak-anak kita ya Bu. Walaupun ketika masih berumur usia TK itu belum diwajibkan untuk sholat, akan tetapi kita harus didik sejak dini agar nanti ketika sudah memasuki usia di wajib sholat itu anak-anak sudah tidak kaget lagi atau sudah terbiasa melaksanakannya. Nah, di sini saya melakukan kegiatan sholat sunat duha setelah kegiatan pembelajaran, karena memang waktu yang pas untuk praktek sholat setiap hari yaitu sholat duha ya, karena sudah siang, dan kami untuk kegiatan sholat wajibnya kami sisipkan ketika ada kegiatan ekstra agama yaitu di hari Rabu dan Kamis. Next. Untuk tujuan yang pertama di sini saya akan mengenalkan kegiatan beribadah sejak dini kepada anak. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif ibadah sholat sunat duha setelah akhir pembelajaran di kelas. Yang ketiga, untuk membiasakan anak beribadah sholat sunat duha. Tolak ukur. Terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak dan guru kelas. Menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, saling menghormati, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk tolak ukur yang selanjutnya yaitu respon dari murid, refleksi dari CGP, dan refleksi dengan rekan sejawat. Next. Lini masa tindakan. Sebelum saya melakukan kegiatan ini, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin kepada beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Memotivasi siswa untuk menjadi orang yang taat beribadah, untuk membuat keyakinan kelas, melakukan observasi dengan restitusi, menanyakan respon murid, dan yang terakhir adalah refleksi dengan rekan sejawat. Dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah saya susun dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dukungan dari siswa yaitu berbentuk respon sebagai peran utama. Terus kemudian pimpinan dan rekan sejawat untuk observasi. Ibu-ibu yang saya hormati, inilah aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum paparan saya lanjutkan, saya ucapkan selamat datang Ibu. Mari kita bersama-sama untuk berkolaborasi untuk mewujudkan perubahan menuju pendidikan yang lebih baik. Pada konsep utama modul budaya positif ini, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan nilai-nilai pendidikan karakter Pancasila, di mana pelaksanaan pembelajaran tersebut merujuk pada kebutuhan murid atau berpusat pada guru.
merujuk pada keinginan atau minat anak. Dengan memperhatikan minat dan kebutuhan murid, murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apakah makna disiplin positif? Coba ibu-ibu, ada yang berpendapat lain tentang disiplin positif? Makna dari kata disiplin, ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kata disiplin umumnya cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Makna disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid itu nantinya akan diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin mengajarkan murid untuk melatih tanggung jawab. Next book. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif, yang ada pada manusia dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum. Contoh misal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu sifatnya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Ibu-ibu, motivasi intrinsik itu motivasi yang bagaimana ya Bu? Dari dalam. Iya, motivasi yang timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari luar diri kita sendiri. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, tujuannya itu semuanya semuanya itu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, semua tujuan pendidikan itu arahnya nanti akan menuju ke profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki berapa dimensi ya Bu? Iya, 6 dimensi, diantaranya yaitu yang pertama apa Bu? Ya, yang pertama ya gotong royong diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar itu meliputi 1, bertahan hidup. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan Bu, bertahan hidup? Iya, betul sekali. Makan, minum, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya ini dari pasangan, suami, istri, anak, ya betul sekali, anak, keluarga, teman, dan saudara. Untuk yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan dan kebutuhan dasar
kesenangan. Di mana apabila ada salah satu saja kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat kita penuhi, itu akan bisa mempengaruhi kita ya Bu ya. Nah, untuk itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar nantinya kita bisa berjalan dengan selaras dan seimbang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 tingkatan motivasi perilaku manusia itu. Untuk tingkatan yang paling rendah di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini anak melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Berarti ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid di sini melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Contoh misal juga ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan ini juga masih termasuk motivasi ekstrinsik karena masih dari luar diri kita. Nah, ini untuk yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi Bu. Ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini murid sudah mampu melakukan disiplin diri karena adanya kesadaran diri dari diri sendiri akan nilai kebajikan dirinya. Nah, di sini berarti murid sudah benar-benar sadar. Iya, betul. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Dihukum oleh penghargaan. Ibu-ibu, ternyata di sini setiap kita melakukan penghargaan itu sifatnya adalah menghukum ini. Ya, karena melalui penghargaan itu nanti akan memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Karena penghargaan juga dinilai tidak efektif. Penghargaan juga mampu merusak hubungan. Ya, penghargaan mampu mengurangi ketepatan, serta penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini juga disebutkan bahwa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Nah, penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu yang terakhir. Next. Untuk selanjutnya ini adalah tentang konsep disiplin. Untuk konsep disiplin di sini ada disiplin dengan identitas gagal. Ini contohnya kita mengadakan atau melakukan hukuman dan penghargaan. Itu sudah termasuk disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ini nanti sifatnya pasti akan menyakitkan untuk anak, membuat tidak nyaman, membuat anak takut, rendah hati, dan bahkan anak akan cenderung untuk lebih sering berbohong karena takut untuk dihukum. Jadi anak memilih untuk menyembunyikan atau berbohong. Nah, untuk penghargaan ini juga tidak efektif, bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, menumbuhkan sifat iri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Next. Untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, di sini ada konsekuensi atau restitusi. Nah, konsekuensi ini yang pertama itu sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, korban atau anak yang melakukan kesalahan itu bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itulah konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Di sini restitusi sifatnya menguatkan murid
dalam jangka waktu yang panjang. Korban di sini akan mendapatkan ganti. Murid atau anak nanti mendapatkan penguatan, dan restitusi itu memberikan dapat memecahkan masalah itu. Jadi dengan adanya restitusi itu masalah yang anak alami itu dapat terselesaikan atau terpecahkan. Nah, di sini juga murid dilatih untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, dari sebentar Bunda, dan gagal itu kira-kira yang paling sesuai untuk kita laksanakan itu yang mana ya Bu? Di antara konsekuensi, restitusi, restitusi itu yang paling baik, paling tepat juga untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak-anak kita. Next. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gassen 2004, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, fokus pada karakter. Yang ketiga, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dan yang terakhir itu adalah tawaran atau bukan paksaan. Ya, betul sekali. Nah, dari restitusi ini nanti setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak itu di sini guru akan membantu untuk memecahkan masalah sesuai dengan tingkatannya. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengaruh atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, ini hukuman juga dapat diberikan bisa berupa fisik. Ya, rata-rata hukuman ini mengarahnya ke fisik, ya, dan akan menyakitkan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Ibu-ibu, ketika kita melakukan atau memberikan pernyataan dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, itu juga termasuk dengan hukuman. Untuk konsekuensi, untuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, biasanya untuk konsekuensi ini sudah dibuat kesepakati di dalam kelas. Contoh misal, nanti ketika anak terlambat lebih dari 3 kali, itu nanti anak tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak yang terlambat lebih dari 3 kali. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid pun sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid itu akan diberi konsekuensi, disuruh apa seperti itu gitu.
Nah, diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Itulah konsekuensi. Nah, di sini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, akan tetapi restitusi ini belajar dari kesalahan. Untuk selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, contoh ada anak yang misal berkelahi dengan satu sama lain, nah nanti di sini akan diberikan jalan keluar sehingga anak tersebut itu hubungannya bisa baik kembali. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jelas nih Bu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Ada siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Nah, dalam ini ada ini ada hukuman. Nah, ketika anak melakukan terlambat sekolah, apabila kita menggunakan hukuman, nanti guru itu menghukum siswa, contoh misal untuk mengelilingi lapangan sebanyak berapa kali, itu termasuk hukuman. Nah, guru pun akan marah dan murid pun akan merasa takut, karena sudah terlambat sekolah. Nah, apabila menggunakan konsekuensi, di sini guru akan memberikan konsekuensi bila terlambat 3 kali siswa tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, berarti di sini siswa sudah tahu Ibu? Iya, sudah sebelumnya. Jadi, apabila siswa tersebut bertanggung jawab, pasti dia tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Nah, di sini juga guru bersikap tegas, akan tetapi murid tetap menghormati guru. Beda dengan hukuman Ibu. Kalau hukuman itu biasanya anak itu akan membenci gurunya ya. Nah, bahkan dulu waktu itu ada yang mendoakan yang jelek-jelek karena guru tersebut juga memang galak atau apa seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, nanti di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Inilah yang kita harapkan kita nanti ketika melakukan atau mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, kita menggunakan restitusi. Next. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu terdiri dari 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini terdapat tadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum atau membuat orang merasa bersalah itu termasuk dalam identitas yang gagal atau yang sukses Ibu? Ya, identitas yang gagal. Nah, ketika guru memberikan hukuman kepada anak, itu guru berbuat seperti menghardik anak, menunjuk-nunjuk anak, dan menyakiti bahkan menyindir anak. Nah, contoh misal perkataan guru. Nah, ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu juga termasuk penghukum. Nah, dari penghukum ini itu nanti hasilnya anak itu bisa jadi anak yang pemberontak, anak yang suka menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Berarti bagus apa tidak ya Bu dalam melakukan penghukuman? Iya, tidak. Nah, ini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Apabila dengan menggunakan menghukum,
nanti murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, di sini juga murid akan berkata kepada guru, biarkan saja nanti. Nanti dia juga marah-marah lagi. Nah, sepertinya ini anak juga akan menyepelekan gurunya karena gurunya sering marah-marah. Nah, dampak pada murid yaitu murid akan mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan untuk posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, nah di sini guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla. Nah, ibu kecewa sekali dengan kamu hari ini. Nah, contoh misal itu adalah perbuatan guru. Nah, dalam hal ini juga guru berkata, nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Nah, itu juga sudah termasuk membuat orang merasa bersalah. Ibu lelah sekali. Nah, itu suaranya lembut, akan tetapi ini membuat anak merasa tidak nyaman ataupun merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini hasilnya dapat menyembunyikan, anak bisa menyembunyikan, anak bahkan juga bisa menyangkal dan bisa berbohong. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya Bu. Nah, di situ karena murid sudah merasa bersalah, maka dia akan meminta maaf. Untuk dampaknya yaitu murid akan merasa rendah hati atau minder karena sudah berbuat salah. Untuk identitas berhasil atau sukses yang di sini adalah posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Nah, dalam posisi teman di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru juga berkata, ayolah lakukan ini demi ibu ya nak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Contoh misal itu seperti itu ya. Nah, untuk hasilnya ini memang tidak baik Bu. Hasilnya anak akan merasa ketergantungan. Ya. Jadi ketika suatu saat anak berbuat salah, itu nanti anak akan merasa kecewa ketika gurunya tidak membela. Nah, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata bukan. Seperti itu kan ya, kalau anak-anak TK itu biasanya menganggap kita itu seperti teman gitu. Nah, ketika kita tidak membela dia, maka dia akan ngambek ya. Nah, untuk dampak pada murid, itu murid akan lemah, tidak mandiri dan akan tergantung kepada kita. Untuk posisi kontrol pemantau, di sini menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata atau menanyakan apa peraturannya. Nah, untuk hasilnya nanti menyesuaikan diri bila diawasi. Iya, itu anak kalau merasa sedang diawasi oleh gurunya, maka dia akan berbuat yang baik-baik. Iya, etok-etok. Padahal ya dia sedang berbuat salah. Iya, setelah ditinggal gurunya mengukur ya kembali lagi. Itulah kalau menggunakan posisi kontrol pemantau, hasilnya akan seperti itu. Nah, di sini kaitan dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, di sini rata-rata apabila menggunakan posisi kontrol pemantau, murid itu akan selalu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh ya Bu? Iya, berapa halaman yang harus saya tulis, saya kerjakan. Nah,
Ini juga dampaknya ada bagi murid, yaitu menitik beratkan kadar sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ternyata kita salah Bu kalau kita memberikan hadiah ya kepada anak-anak, karena itu akan membuat anak menjadi tergantung. Iya. Jadi apa-apa nanti minta hadiah. Untuk posisi kontrol sebagai manajer, nah di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini itulah posisi sebagai manajer. Ya, untuk hasil menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Untuk dampaknya, di sini murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Next. Nah, di sini adalah contoh pernyataan-pernyataan. Nah, ini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan Ibu? Itu termasuk posisi kontrol yang mana ya? Membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, contoh pernyataan-pernyataan yang akan dilontarkan oleh guru itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan hadiah? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, sedangkan untuk posisi kontrol sebagai manajer ini, nanti guru akan menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, sebagai penghukum itu kamu selalu yang paling terakhir, jangan ya. Itu dengan kata-kata, iya betul sekali, dengan kata-kata yang tidak mengenakan anak. Next. Kan awan-awan terus. Ya. Kira-kira Ibu sudah pernah menerapkan posisi kontrol yang mana, Ibu? Semua sudah. Semua sudah ya. Untuk yang paling ideal itu yang mana coba? Menurut ibu-ibu, posisi dari 5 posisi kontrol yang paling ideal. Maksudnya yang paling ideal untuk anak Oh, itu iya, yang manajer. sebagai manajer ya. Ya, betul sekali sebagai manajer. Tapi ketika iya. Tapi karena kita yang dihadapkan itu anak usia dini, kita kan juga berposisi juga sebagai teman. Nah, itulah. Untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Ibu-ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Iya, betul. Sama saja kesepakatan dan keyakinan kelas itu sama. Nah, itu dilaksanakan di dalam kelas dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan anak. Nah, mengapa sih tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini jawabannya ini. Mengapa kita harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Itu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti peraturan? Nah, itu contoh-contoh dari apa itu Bu? Contoh-contoh dari ya. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, tadi ketika mengapa kita harus memakai helm, Ibu bagaimana jawabannya, Bu? Menurut kenyamanan. Ya,
Ya. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan, ya. Itulah yang dinamakan keyakinan. Iya, betul. Biar matanya tidak kena sambil makan. Nah, di sini akan Kuliah anaknya ya. ya, di sini akan saya berikan contoh kegiatan membuat keyakinan. Ini penerapannya di dalam kelas saya itu. Ini kegiatan membuat keyakinan di kelas B1. Nah, karena kita kan anak usia dini belum bisa baca dan belum bisa menulis, maka keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita itu kita menggunakan gambar-gambar, gambar yang menarik. Ya, contoh bisa itu di situ saya menerapkan kesepakatan kelas berangkat sekolah tepat waktu. Nah, di situ ada gambar anak yang disiplin sekolah, ya. Aku anak mandiri, aku harus bahagia. Nah, ini setiap hari kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang dapat membahagiakan anak. Ini. Iya, kalau anak tidak bahagia nanti tidak gurunya harus bahagia dulu. Guru harus bahagia dan Belum, sejahtera dulu. Terus kan, ya. Biar tidak galak dengan anak. Berarti kesejahteraannya harus ditingkatkan lagi. Jadi dijinakan dulu lah ya. Ya, di sini keyakinan kelas saya itu ada saling menghormati. Itu di situ ada gambar anak yang, ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menjaga lingkungan. Semua anak wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tempatnya. Itu ditunjukkan dengan gambar anak membuang sampah karena anak belum tahu atau belum bisa membaca dan menulis. Nah, di situ yang terakhir saya menerapkan kegiatan sholat sunat duha di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, alhamdulillah setelah ini saya sudah melaksanakan kegiatan sholat duha tersebut. Imamnya guru sendiri. Ya, walaupun ya, setiap anak membawa mukena sendiri-sendiri. Guru juga membawa mukena di sini. Rutin kecuali ketika saya berhalangan. Insya Allah. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran. Sholat duhanya tidak pagi ya. Tidak, karena kalau pagi gugur, kemerungsung jam 10 setelah pembelajaran itu pun kan masih dalam waktu sholat duha. Berarti pulangnya jam berapa? Ya kira-kira jam 10:04, 10:20. Setengah 11 saya. Bahkan ketika saya ini Bu tidak melakukan sholat ketika kemarin saya berhalangan, anak bertanya, Bu, apa sih orang sholat? Ya, seperti itu. Iya. Walaupun anak-anak itu ketika kegiatan sholat itu tidak ada yang fokus sama sekali, Bu. Itu Memang usianya. iya, memang usia anak seperti itu ya. Bahkan ada yang jawab-jawab, ada yang jalan-jalan seperti itu, Bu. Tapi anak-anak terlihat antusias. Nah, di sini ini adalah dokumentasi penerapan keyakinan kelas saya, yaitu menumbuhkan budaya ibadah sholat sunat duha setelah kegiatan pembelajaran. Nah, itu ibu-ibu bisa lihat kan tingkah laku anak ketika sedang sekolah. Tapi tidak apa-apa, Bu, karena kita memang sedang mendidik, ya, sedang belajar untuk anak supaya nanti ketika dewasa dia sudah terbiasa melakukan sholat sunat duha tersebut. Next. Ya. Kalau saya karena di sana sendiri pakai tripod, Bu. Iya. Cukup karena sedikit. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif, ya, tidak boleh negatif. Contohnya tadi anak bahagia, nah itu kan positif. Menjaga lingkungan itu juga positif. Nah, terus mudah diingat oleh anak, karena anak tidak bisa baca dan menulis, jadi harus mudah diingat. Kondisi kelas itu harus sesuai. Nah, untuk keyakinan kelas ini
berupa pernyataan yang universal atau umum. Ya, coba siapa yang sudah membuat kesepakatan kelas di sini? Contohnya apa saja, Bu? Bu Nurwahida mungkin sudah pernah? Saya mengamati dari hasil guru saya yang mengajar dengan baik. Sudah terjadi kesepakatan kelas antara lain setelah kegiatan pembelajaran. Bentuknya kita belum sampai ke kalimat yang indah yang berupa dikemas yang bagus, ya belum statik ini, tapi yang sudah saya amati itu antara lain mencuci tangan dan mengambil bekal itu harus secara bersama-sama, menunggu temannya selesai, menunggu giliran, terus berdoa secara bersama-sama. Belum ada bukti fisiknya. Setelah itu ada kegiatan kebersihan juga setelah anak-anak makan. Sebenarnya masih banyak ya, Bu. Saya yakin dikemasnya belum secantik ini ya. Saya yakin di sini semua ibu sudah melakukan kesepakatan kelas, akan tetapi mungkin belum terkonsep nih, Bu. Belum terkonsep dengan baik. Saya juga seperti itu, terkonsep dengan baik karena adanya tugas. Dari dulu sebenarnya kita sudah melaksanakan, ya. Seperti di sini juga membuat janji istirahat ya, Bu ya. Nah itu juga termasuk. Ini boros saya yang seperti itu. Nah itulah pembentukan keyakinan kelas yang harus bisa diterima oleh semua anak yang ada di kelas tersebut. Next. Nah ini kita sudah sampai ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Next. Ini adalah gambaran segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdapat 3 bagian, yaitu ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Pada validasi kebutuhan, di sini guru akan membuat pernyataan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu guru memberikan pernyataan kepada anak ketika melakukan pelanggaran. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh bisa pernyataan-pernyataan guru. Nah, di sini ketika guru menanyakan keyakinan, bentuk pernyataannya ini adalah contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, guru mengulas kembali kesepakatan kelas apa yang sudah disepakati bersama, menanyakan kepada anak. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam tahap menstabilkan identitas, di sini guru akan mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu pada tahap menstabilkan identitas. Next, please. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena di sini guru tidak hanya satu-satunya yang berbuat salah, bahkan gurunya sendiri dulu pernah berbuat salah seperti itu. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Nah, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, akan tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh pernyataan pada tahap menstabilkan identitas. Pada tahap validasi kebutuhan, di sini peran guru itu membantu murid mengenali basic
basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, pada validasi kebutuhan ini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ibu-ibu sering tidak menanyakan hal seperti itu kepada anak apabila anak melakukan kesalahan. Paling itu apa? Menanyakan kepengennya nopo sih? Ya, itu juga mainan. termasuk pada tahap validasi kebutuhan. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti teman yang lain, seperti itu. Nah, di sini pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak akan melihat kesalahannya, akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru di sini akan mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, yaitu tadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itulah pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas saya. Kebetulan pada hari itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu kan pakaiannya berolahraga. Nah, anak ini tidak menggunakan pakaian olahraga. Nah, di sini saya langsung memanggil anak untuk menanyakan kenapa tidak menggunakan pakaian olahraga. Ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan dulu. Nanti ketika saya mampu menjawab akan saya jawab. Siapa? Itu adalah salah satu kasus yang pernah saya alami, dan di situ saya menggunakan posisi kontrol saya sebagai manajer. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih, Ustaz. Saya mau menanyakan tentang Kami dalam sesi pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan perihal tentang apa ya tadi ya? Sejenis apa ya, keyakinan apa tadi itu? Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di situ saya sudah menerapkan di dalam kelas saya itu seperti halnya jadwal piket ya Bu ya. Jadwal piket sama apa tuh kalau setiap hari Jumat kita adakan bersih lingkungan. Iya. Di situ ada yang saya ingin membuat seperti halnya keyakinan kelas itu tentang apa ya, tentang kesepakatan biar anak itu berangkatnya tidak siang-siang seperti itu. Contohnya seperti apa? Saya minta untuk diberi contohnya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bu Umi atas pertanyaannya. Ketika nanti Bu Umi ingin membuat keyakinan kelas, ya, terutama ini harus dari Pak gurunya dulu. Kalau Bu gurunya berangkatnya siang, ya otomatis anak betul kan? maksudnya saya tadi itu tidak terlalu jelas dalam hal gambarnya itu kok ada sejenis simbol bagaimana cara Bisa diulang Bu Nur? Ya, itu kan karena
anak TK belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Nah, di situ dengan gambar anaknya. dengan anak nyapu atau dengan membuat gasik berarti ada jam. ada simbol jamnya sebelum jam kegiatan belajar seperti Saya itu. lihat itu kok kayak Kurang jelas ya. dari kecil. Iya. Nanti itu bisa melihat ke layar sebelah dengan Nah, ya. mungkin di sana. Kalau untuk kebersihan mungkin di situ diberikan simbol sapu atau tempat sampah. Ya. Kalau anak gembira ya anak yang sedang tertawa. Itu ya. Nah itu melambangkan gembira karena anak-anak itu hanya bisa membaca gambar, belum bisa membaca tulisan. Ada juga sebagian. Iya, ada juga sebagian kecil akan tetapi kalau sudah kata-kata yang panjang itu kan belum bisa. Nah, ini contohnya. Iya betul. Iya, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, aku harus bahagia. Di situ ada anak yang sedang tertawa bahagia, menjaga lingkungan. Ada, iya, mungkin fotonya ini yang kurang jelas. Mata saya mungkin yang nggak kurang jelas. Iya, memang fotonya kurang jelas juga ini. Memang tidak ada, kalau berbuat kesalahan Berangkat sekolah Iya. Saling menghormati. Di situ kan ada gambar contoh misal dari bisa juga dari misal ada agama lain atau apa seperti itu bisa juga. Itu berarti cara pemberian ke anaknya itu bagaimana Bu? Ya dijelaskan kepada anak. Kita diskusi itu hanya simbol. Anak-anak ini keyakinan kelas kita ini seperti ini ya. Nah ini artinya anak-anak itu harus membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Setuju apa tidak? Ya setuju. Nah kalau anak-anak semuanya sudah setuju, itulah sudah terjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah di situ ada mengikuti kegiatan sholat duha. Ternyata anak-anak juga setuju dan bahkan sangat antusias untuk melakukannya. Dan orang tua pun sekarang juga ayahnya tambah setuk. Ya, ketika tidak melaksanakan, anak akan menanyakan, padahal gurunya sedang berhalangan. Anak-anak kita kan tidak tahu ibu guru sedang berhalangan apa sih, seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan saya mengikuti program calon guru penggerak ini, saya ingin sekali melakukan perubahan terutama di lingkungan sekolah saya menuju yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk Busam. Ya, terima kasih sama-sama. Tapi dengan Betul. Ya, sudah cukup? terima Ya, kasih. terima kasih. Ya demikianlah paparan atau pemahaman yang pernah saya lakukan di lingkungan sekolah saya, dan saya minta maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang jelas ya, dan semoga ini juga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Amin. Nah, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih, ini sungguh hadiah yang luar biasa buat saya. Sebelum dibicarakan tutup, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini serta budaya-budaya positif yang telah disampaikan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi kami sudah mengikuti dari awal sampai akhir nggih, bahwa yang namanya budaya positif memang bagus sekali, apalagi sekarang ini kami juga termasuk sekolah penggerak. Di situ tujuan dari Ibu Samsiati ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sudah pas sekali bila diterapkan di sekolah kami. Kenapa demikian? Untuk tujuan dari budaya positif itu memang harus diterapkan kepada setiap anak, karena dalam pendidikan di usia dini ini memang termasuk pendidikan yang fondasi yang harus diterapkan karakter-karakter yang bagus yang diawali dari guru itu sendiri. Dan selamat kepada Bu Samsiati sebagai calon guru penggerak angkatan 6, bisa meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang menuju perubahan yang luar biasa. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada siang hari ini. Saya akan memberikan tanggapan terhadap aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Samsiati SPD, beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Dari kegiatan ini sudah sangat bagus beliau pemahamannya, baik paparannya secara jelas sudah disampaikan, serta contoh-contoh aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Samsiati ini sungguh-sungguh sangat menginspirasi bagi teman-teman guru TK untuk melaksanakan aksi nyata seperti ini, dan ilmunya memang luar biasa. Semangat terus teman-teman guru TK Kecamatan Tirong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Nur Wahidah yang telah memberikan tanggapan yang sangat bagus kepada saya. Di sini saya hanya bisa memberikan pengalaman apa yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya. Semoga nantinya kedepannya itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan sekolah saya, terus bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain.